3. Kristen Katolik. Dalam agama Katolik, konsep Tuhan disebut Allah Tritunggal atau Trinitas, yang berarti satu Allah namun memiliki 3 pribadi. Allah Tritunggal yaitu: pertama, Allah Bapa yang adalah pencipta langit dan bumi. Kedua, Allah Putra yang adalah Yesus Kristus, anak Allah Bapa yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Ia dilahirkan oleh perawan suci Bunda Maria. Ketiga, Allah Roh Kudus yang turun ke atas para rasul dan setiap umat beriman setelah 10 hari kenaikan Yesus ke surga atau pada hari Pentakosta untuk menuntun dan membimbing umat beriman di dunia kepada jalan kebenaran. Analogi simpelnya sebagai berikut. Matahari adalah Allah Bapa. Cahaya yang dipancarkan ke dunia adalah Allah Putra atau Tuhan Yesus yang menjelma menjadi manusia. Dan kehangatan panas yang dirasakan oleh manusia di dunia adalah Allah Roh Kudus. Meski memiliki 3 pribadi, namun mereka tetap satu kesatuan, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus dan Allah yang Maha Rahim atau Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Tritunggal adalah Allah yang satu, dapat dilihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 253. Pribadi ini tidak membagi-bagi kealahan seolah-olah masing-masing menjadi sepertiga, namun mereka adalah sepenuhnya dan seluruhnya. Ketiga pribadi ini berbeda secara real satu sama lain, yaitu di dalam hal hubungan asalnya, yaitu Allah Bapa yang melahirkan, Allah Putra yang dilahirkan, Roh Kudus yang dihembuskan, dapat dilihat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 254. Ketiga pribadi ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Perbedaan dalam hal asal tersebut tidak membagi kesatuan ilahi, namun malah menunjukkan hubungan timbal balik antara pribadi Allah tersebut. Bapa dihubungkan dengan Putra, Putra dengan Bapa, dan Roh Kudus dihubungkan dengan keduanya. Hakikat mereka adalah satu, yaitu Allah. Katekismus Gereja Katolik nomor 255. Landasan Allah Tritunggal dalam Alkitab salah satunya yaitu Injil Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana dengan Bunda Maria? Apakah umat Katolik menyembahnya dan menjadikannya sejajar dengan Allah Tritunggal atau Allah keempat? Tentu tidak. Bunda Maria bukan disembah oleh umat Katolik, tetapi dihormati. Menyembah dan menghormati itu berbeda. Contoh, ketika melakukan penghormatan bendera saat upacara, tentu para peserta upacara bukan menyembah bendera, melainkan menghormati jasa-jasa para pahlawan di balik bendera tersebut. Begitupun dengan Bunda Maria. Di balik umat Katolik yang berdoa di hadapan patung Bunda Maria, tanda umat menghormati Bunda Maria yang disimbolkan melalui sebuah patung. Umat Katolik menghormati Bunda Maria karena Allah dalam Roh Kudus menghormatinya melalui Elisabet ketika Bunda Maria mengunjungi Elisabet, dan karena jasa-jasanya melahirkan Allah Putra, yaitu Yesus Kristus. Landasan lain penghormatan umat Katolik kepada Bunda Maria yaitu Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sosok Bunda Maria dalam Gereja Katolik adalah ibu perantara, pendoa, dan pembawa doa-doa umat di dunia kepada Kristus Putranya dalam Allah Tritunggal Maha Kudus yang dihormati oleh umat Katolik.